Saya mau pastikan saudara adalah pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan Tuhan bagi masa depan gereja. Daud adalah pribadi yang cerdas, seorang manajerial yang baik. Daud punya keterampilan yang tinggi, sangat diperlukan bagi setiap pemimpin. Di sini semua calon-calon pemimpin masa depan. Saya mau pastikan saudara adalah pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan Tuhan bagi masa depan gereja. Bagi masa depan pemerintahan. Di gereja manapun engkau beribadah, Tuhan sedang persiapkan engkau di situ. Nah, ini yang kita pelajari saat ini dari sosok pribadi yang sudah sangat fenomenal, Daud, ya, seorang manajerial yang baik. Ada hal-hal penting di sini. Kalau kita kembali kepada pembacaan di atas, tadi saudara bisa garis bawahi di sini karena dua hal ini yang saya akan bagikan. Yonatan, saudara, ayah Daud adalah penasehat. Dia seorang yang cerdas dan ahli kitab. Tema nasional, Victory is ours. Kemenangan milik kita. Tidak bisa langsung pada kemenangannya. Kita tidak langsung level up, langsung ada di atas. Kita perlu mempersiapkan diri. Amin. Kita harus mempersiapkan diri, maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Kalau tidak mempersiapkan diri, kapan kita mau sampai pada kemenangan? Tentu tidak. Apa yang harus kita persiapkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sini, untuk supaya sampai pada kemenangan itu, kita perlu mempersiapkan kecerdasan. Karena belajar itu tidak pernah lulus. Kalau sekolah lulus, tapi belajar tidak pernah lulus. Makanya saya terus belajar sampai sekarang. Bagaimana yang masih muda-muda, daya ingatnya masih bagus. Untuk sampai pada kemenangan, kita harus mempersiapkan diri kita, kecerdasan kita. Nah, kecerdasan manusia yang utuh tidak hanya terdiri dari kecerdasan kognitif atau yang bisa disebut dengan IQ, intellectual quotient, tetapi juga terdiri dari kecerdasan emosi, juga kecerdasan spiritual. Jadi bukan hanya IQ kita yang harus tajam, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia cerdas itu adalah tajam berpikir. Tapi ada kecerdasan yang lain. Nah, kecerdasan yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah kecerdasan intelektual. Intellectual quotient, kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak. Jadi otak kita ini harus diberdayakan, saudara. Harus belajar dengan baik, anak-anak sekolah. Mau berhasil, saudara akan capai kemenangan. Apapun cita-citamu, saudara harus berdayakan otak saudara. Saudara harus belajar dengan baik. Sekolah jangan bolos. Jangan menunda-nunda buat tugas, buat pekerjaan, PR. Nah, itu kecerdasan intelektual. Intellectual quotient. Otak kita harus diberdayakan. Kita sedang diperhadapkan dengan dunia yang maju. Saudara sudah lihat di Facebook, Instagram, WhatsApp, di bawah itu tulisannya apa? Metaverse. Jadi metaverse ini karena mereka tahu di masa depan nanti itu ada kesusahan besar, sehingga metaverse ini harus dipersiapkan. Nah, kalau dunia sudah bisa melihat jauh ke depan ada kesusahan yang terjadi, gereja Tuhan harus lebih daripada itu. Anak-anak Tuhan harus lebih daripada itu. Pemuda dan pemudi harus lebih daripada itu. Gereja berubah itu setiap 35 tahun sekali. Dunia berubah setiap 3 tahun. Teknologi berubah setiap 3 bulan. Dunia bisa mengupgrade keadaan-keadaan. Gereja harus lebih daripada itu. Sehingga gereja penting membangun kecerdasan intelektual. Otak kita harus diberdayakan. Metaverse ini, saudara, suatu saat kita tidak berkumpul seperti ini. Ibadahnya itu ibadah metaverse. Saya ada di Maibrat karena saya memang pelayan di Maibrat. 16 tahun saya di sana. Jadi kalaupun tidak mau turun ibadah malam hari di sini, saya bisa ikut secara metaverse. Itu sebabnya kita anak muda
Apalagi orang-orang gereja harus cepat mengupgrade pemikiran kita, kecerdasan kita. Karena kalau tidak, orang lain akan pimpin kita. Kita gereja harus persiapkan diri supaya di kursi-kursi yang penting itu, di pemerintahan itu, kita juga orang gereja yang duduk di situ. Di organisasi gereja juga orang-orang gereja yang takut akan Tuhan juga yang duduk di situ. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau kita tidak persiapkan diri dengan baik, siapa yang akan memimpin kita? Ya. Jadi itu yang penting. Pemberdayaan otak, kemudian apa lagi? Hati. Hati kita harus diberdayakan, jasmani harus diberdayakan, pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional. Jadi di dunia ini kita ada tanggung jawab. Kita sebagai pemuda gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan ada tanggung jawab. Kita sebagai anak Tuhan harus menyampaikan kabar baik buat orang lain. Kita harus bilang kepada orang lain, Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Lebih daripada itu, dia bukan cuma hebat, luar biasa, dia juru selamat. Amin. Kemudian kecerdasan yang kedua, selain kita punya kecerdasan intelektual, kita harus punya kecerdasan emosional. Emotional question, kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia. Jadi kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Bukan bilang, kok siapa? Apalagi pemuda dan pemudi Kabupaten Sorong ini harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Harus saling mendorong satu dengan yang lain. Jadi itu kecerdasan emosional. Kalau yang satu tidak datang sembahyang, cek. Kalau ada yang satu tidak datang, kenapa saya teman ini tidak datang? Itu kecerdasan emosional. Hati kita terdorong. Kalau melihat orang-orang yang sudah tidak beribadat, terdorong untuk cari mereka. Apalagi orang yang belum diselamatkan, itu kita harus lebih terdorong lagi untuk cari mereka. Jadi kecerdasan emosional itu harus tertanam dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan. Tidak bisa melihat orang lain menderita, tidak bisa melihat orang lain yang sedang susah, tidak bisa melihat orang lain yang sedang terpuruk. Bukan dapat lihat teman yang sudah banyak, kok tobat tuh. Lihat teman yang susah, Tuhan, kok kenapa? Itu yang Tuhan mau. Gereja juga harus saling peduli. Kecerdasan emosional sini, melihat orang lain yang berkekurangan, kita juga bisa bantu. Ada berapa yang kita punya, sekalipun mungkin kecil nilainya, tapi kalau kita bisa memberi, itu juga bisa dapat memberkati mereka. Makanya kita di TCC ada bilang TCC Care. Setiap minggu itu kita kasih makan orang yang sakit kejiwaan. Ya, jadi kita cari-cari saja, kasih makan saja mereka. Jadi ada kepedulian dari hidup kita. Harus ada sesuatu yang kita bisa korbankan untuk orang lain yang sedang perlu, yang sedang butuh. Bukan hanya rutinitas, tapi ada prioritas yang harus kita lakukan, saudara. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita hanya seperti kumpulan juga di luar sana. Karena tidak ada perubahan yang kita lakukan. Itu kecerdasan emosional. Yang terakhir di sini, selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, yang paling penting adalah kecerdasan spiritual. Sama-sama katakan kecerdasan spiritual. Haleluya. Ini yang paling penting tentunya. Bukan berarti yang di atas itu tidak penting, tapi menurut saya ini juga penting. Kecerdasan spiritual. Di ayat yang tadi dikatakan Yonatan itu cerdas, makanya diberikan kepercayaan menjadi penasehat. Kita punya nanti ada kepercayaan-kepercayaan penting di dalam tugas kita di mana kita bekerja. Kalau kita punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu seperti apa? Saudara bisa lihat dalam kebenaran firman Tuhan sini ya. Jadi kecerdasan spiritual atau spiritual quotient adalah seorang yang cerdas
yang berkenaan dengan keyakinan dia percaya bahwa adanya Tuhan. Itu dulu yang paling penting, karena ada negara-negara komunis lainnya tidak ada Tuhan ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, yang punya spiritualnya, orang rohaninya itu percaya kita punya Tuhan. Amin. Yang tentunya Tuhan Yesus ya. Kemudian apalagi, mereka mampu melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi. Orang yang cerdas secara spiritual itu tidak hidup di dalam keinginan-keinginan daging, hal-hal yang bersifat duniawi. Di TCC kemarin saya khotbah tentang Sarkikos Antropos, orang yang sudah percaya Tuhan, sudah beribadah, tapi masih hidup di dalam daging. Nah, di sini kecerdasan spiritual itu yang paling penting adalah kita sudah tidak mau melakukan keinginan-keinginan duniawi. Teman-teman bisa menerjemahkan lebih luas keinginan duniawi itu seperti apa sih? Ya. Kalau kita marah-marah berlebihan juga dengan teman, tidak mau berdamai. Karena di sini firman Tuhan bilang, selain dia cerdas, dia apa? Ahli kitab. Coba baca di situ, apa di situ firman Tuhan bilang? Yonatan saudara ayah Daud adalah penasihat, dia seorang cerdas dan ahli kitab. Saya tidak tahu saudara buka Alkitab di rumah berapa kali. Mungkin belum ahli juga sih, tapi menurut saya saudara baca Alkitab lebih sering, itu akan jauh lebih baik. Di HP kan sudah lebih mudah sekarang, kita mau baca Alkitab itu kan di mobil atau di mana bisa buka. Kalau di zaman saya dulu di mobil atau di dalam aktivitas yang lain baru buka Alkitab begini, karena kan besar, orang bilang wih so rohani dia, karena bisa kelihatan. Kalau di HP kan di mobil atau di mana itu bisa kita baca saja. Jadi kita sebagai orang Kristen harus belajar Alkitab, karena ini kitab suci kita. Jangan bangun tidur langsung Facebook. Siapa yang sudah like saya punya status tadi malam? Langsung buka Instagram. Aduh, siapa yang lihat lagi saya punya Instagram? YouTube. Kalau kita mau cerdas secara spiritual, kita harus buka kitab suci kita. Kita harus belajar kebenaran Alkitab, firman Tuhan, karena Alkitab kita ini paling up to date. Segala sesuatu sebelum terjadi firman Tuhan sudah bilang. Kayak sekarang yang Ukraina dengan Rusia tuh baku perang ya. Sudah ada banyak korban. Ini sudah mau tanggal 9 Mei ini, dengar-dengar katanya Putin mau deklarasi untuk perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, aduh, saya tidak bayangkan bagaimana. Minyak goreng saja mahal, orang sudah kebingungan di Indonesia. Apalagi kalau perang dunia ketiga, itu kesusahan besar saudara. Sekarang Yordania dengan Israel sementara baku perang juga. Itu Alkitab sudah bilang. Jadi Alkitab ini paling up to date. Kita mau belajar segala sesuatu, pengetahuan ada di sini. Mungkin kita tidak langsung menjadi ahli Alkitab, tapi setidaknya ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa belajar, kita temukan di sana, supaya kita menjadi cerdas secara spiritual. Untuk bisa menjadi pemenang ya, kita harus bisa mempersiapkan cerdas, kemudian kita juga harus menjadi ahli kitab spiritual. Kalau di kami di UKC maupun di sini ada pengajaran-pengajaran tentang Alkitab ya. Kami punya rumah belajar. Kalau di Maibrat bilang kelas pintar. Jadi kami buat pengajaran untuk anak-anak, mempersiapkan mereka. Itu kan kalau cuma sekolah minggu tidak cukup. Jadi ada rumah belajar, ada kelas pintar. Harus diajarkan mereka situ nilai-nilai kebenaran firman Tuhan supaya mereka mengerti. Karena dunia ini semakin hari sedang menuju kepada kebinasaan, saudara. Makanya kita pemuda gereja harus mempersiapkan kecerdasan dengan baik. Kesimpulannya, kita akan memiliki kemenangan jika kita punya kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Saya yakin tanah Papua ini Tuhan sedang percayakan untuk generasi muda yang duduk di sini.